Jauh dari keramaian Mekah, ada rumah yang sunyi dan damai. Di rumah ini tinggallah Aisyah muda, yang suatu hari akan menjadi ibu para mukmin. Ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasul yang paling setia, serta ibunya Ummu Ruman yang sangat baik dan penyayang. Rumah dipenuhi tawa dan suara-suara saudaranya, Abdullah, Abdurrahman, dan Asma. Aisyah tumbuh penuh kasih sayang keluarga. Tahun-tahun berlalu sangat cepat. Aisyah kini menjadi wanita muda. Ia mendengarkan dengan seksama setiap kata yang dituturkan kepadanya dan tak pernah lupa apa yang ia dengar. Pikiran tajamnya inilah yang menjadikannya salah satu perawi hadis wanita terkemuka. Baik Aisyah maupun keluarganya belum menyadari, namun takdir diam-diam menariknya mendekati jalan yang diberkahi, jalan menjadi ibu umat. Semua berawal suatu hari dengan ketukan pelan di pintu rumah Rasulullah. Pintu terbuka, Haula binti Hakim datang untuk berbicara tentang masalah penting. Ia istri Uthman bin Maz'un, yang merupakan sahabat dekat Nabi. Saat Haula masuk, ada kesedihan di dalam rumah. Sudah 3 tahun berlalu sejak wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Namun ketidakhadirannya masih sangat terasa. Ya Rasulullah, saat melangkah masuk, aku merasakan ketidakhadiran Khadijah. Rasulullah menundukkan kepala sedih dan menghela napas dalam-dalam. Ya, ia adalah ibu dari anak-anakku dan orang yang menjaga rumah ini. Haula merasa waktunya telah tiba untuk mengungkapkan niatnya. Ya Rasulullah, apakah engkau mau mempertimbangkan menikah lagi? Rasul terdiam sejenak. Kata-kata Haula mengejutkannya. Tawarannya sungguh tak terduga. 3 tahun penuh berlalu sejak kematian istrinya. Dan selama itu beliau tak pernah sekalipun berpikir untuk menikah lagi. Dengan tenang ia bertanya, dengan siapa? Haula menyebutkan beberapa nama dan salah satunya anak perempuan dari sahabat terdekat Nabi, Abu Bakar. Aisyah. Jika engkau berkenan, Aisyah, putri Abu Bakar. Ketika Haula menyebut nama Aisyah, mungkin pada saat itu Nabi teringat mimpi yang pernah dialaminya. Suatu hari beliau melihat Aisyah di mimpinya dan diucapkan kepadanya, ia istrimu. Dan mungkin sekarang, waktunya telah tiba untuk terungkapnya rencana Allah yang penuh hikmat. Rasulullah berkata, maka bicaralah atas namaku. Tanpa buang waktu, Haula segera menuju rumah Abu Bakar. Wahai Ummu Ruman, tahukah engkau kebaikan dan nikmat yang Allah kirimkan kepadamu? Apakah itu? Rasulullah telah mengutusku untuk meminang Aisyah. Sungguh, Abu Bakar sedang tidak di rumah sekarang. Mohon tunggu sampai beliau kembali. Beberapa saat kemudian, Abu Bakar tiba di rumah. Dengan kegembiraan yang sama, Haula menyampaikan kabar baik itu kepadanya. Wahai Abu Bakar, tahukah engkau betapa besar nikmat yang telah Allah berikan kepadamu? Rasulullah SAW telah mengutusku untuk meminang Aisyah. Ketika Haula menyampaikan kabar ini di rumah sahabat terdekat Rasulullah SAW, keheningan menyelimuti ruangan sejenak. Ini bukan kabar biasa. Rasulullah SAW ingin berbagi hidup dengan putri Abu Bakar. Namun jauh sebelum ada kabar baik ini, Aisyah telah dijodohkan dengan Jubair, putra Mu'tim bin Adi. Abu Bakar ingin menangani situasi ini dengan sopan tanpa ditunda-tunda. Maka ia pergi berbicara dengan keluarga Mu'tim. Ia berniat mengakhiri perjodohan dengan baik, tanpa menyakiti perasaan siapapun. Kemudian Abu Bakar dengan hormat menarik janjinya. Dan dengan demikian, beban berat terangkat dari pundaknya. Aisyah pun menyambut berita ini dengan gembira. Karena ia tahu lamaran ini tak ternilai harganya. Pria yang ingin menikahinya bukanlah pria biasa. Beliau rahmat bagi seluruh alam dan simbol kejujuran serta kepercayaan. Menjadi istri seorang nabi besar adalah berkah tersendiri. Segera setelahnya, Abu Bakar menikahkan putri tercintanya Aisyah dengan orang yang paling ia percayai dalam hidup, sang utusan Allah. Tak lama mereka menikah, dan hari itu pintu baru terbuka dalam hidup Aisyah. Ia akan mempelajari kata, karakter, dan kehidupan sehari-hari Rasulullah.
hingga detail terkecil dan akan meneruskannya kepada umat. Dengan pengetahuannya ia akan menunjukkan jalan bagi umat manusia